warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali. Kali ini kita akan membahas teknologi multimedia sebagai salah satu bagian dari mata kuliah ICT ini. Nah, mungkin Anda pernah mendengar kata-kata multimedia dalam kehidupan Anda, misalkan di sekolah, di kampus, di tempat-tempat umum, dan sebagainya. Misalkan Anda pernah menonton film, bermain game, atau dengan yang lainnya, pasti itu semuanya melibatkan multimedia. Nah, sebenarnya multimedia itu mengandung makna bahwa multimedia berasal dari bahasa Latin yang artinya multi atau multus, dimaknai sebagai artinya banyak. Nah, sedangkan media itu ada kata medium dari bahasa Latin yang artinya tengah pengantara atau sebagai perantara di tengah-tengahnya. Nah, kemudian media itu juga dari bahasa Latin yang lain atau medium juga itu sebagai multiple intermediaries, ya, artinya memiliki arti yang banyak sebagai perantara. Sehingga kita bisa mengambil definisi multimedia itu sendiri, terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, video, dan warna. Anda mungkin pernah atau memang sering bahkan tiap hari menonton film atau drama dan sebagainya, atau bermain game. Nah, ini semuanya unsur-unsur ini semuanya ada. Contohnya teks. Anda bermain game atau menonton film pasti tidak lepas adanya teks. Kemudian ada gambar, suara, animasi, video, dan warna. Multimedia ini sebenarnya sangat sejalan sekali, perlu dikembangkan, ya, karena multimedia itu banyak cenderung dikembangkan oleh para developer, dan juga multimedia itu punya beberapa aspek kapan dan di mana multimedia itu bisa diterapkan, sehingga multimedia ini bisa dianggap menjadi multimedia yang interaktif. Selanjutnya, multimedia ini punya ciri khas atau keunikan tersendiri, yaitu punya link dan navigasi sebagai bentuk interaksi satu dengan yang lainnya. Lalu di manakah kita bisa menggunakan multimedia? Nah, dalam lingkungan bisnis biasanya digunakan untuk presentasi, training iklan, mendemokan produk, simulasi, atau juga dengan katalog. Kalau di sekolah ataupun di kampus, multimedia dapat diterapkan sebagai sarana perpustakaan, pembelajaran elektronik, kemudian e-book. Sedangkan di rumah, multimedia dapat membantu berkebun, memasak, bahkan bisa mendesain rumah. Sedangkan tempat umum biasanya digunakan untuk perhotelan, mall, museum, dan sebagainya. Nah, jika kalau kita pernah mendengar ada simulasi uji coba SIM, ya, misalkan di situ ada namanya kita dihadapkan untuk testing atau uji coba mengendarai sebuah kendaraan dalam komputer. Jadi di mananya kita bisa mengendarakan mobil di dalam dunia nyata, padahal kita mengendarainya dalam komputer. Nah, ini disebut dengan virtual reality. Nah, kemudian multimedia perlu disajikan. Berikut ini adalah cara penyampaian multimedia pertama kali bisa menggunakan dengan CD-ROM, DVD-ROM, flash driver, broadband internet. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk perangkatnya seperti ini kira-kira, ya. Kalau CD-ROM atau DVD-ROM ini bentuknya yang sebelah kiri ini, ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk flash driver seperti ini, yang di tengah-tengah. Kemudian broadband internet ini adalah jaringan interkoneksi internet.
Nah, sekarang kita melihat bentuk gambar. Bentuk-bentuk gambar itu macam-macam. Ada yang bentuknya fotografi, gambar bergerak, peta, televisi, atau juga lukisan. Peranan image ini banyak sekali. Image dapat digunakan sebagai navigasi, menunjukkan suatu tempat atau lokasi, dan juga sebagai komponen antarmuka pengguna atau interface pengguna. Misalkan kita membuka suatu web atau game, itu kita tidak lepas dengan antarmuka atau tampilan dari aplikasi. Jadi tampilan yang Anda lihat itu adalah antarmuka. Nah, peranan image juga bisa membantu dalam bantuan sistem. Misalkan kita lupa password untuk login. Di situ ada gambar sebuah tanda tanya ataupun yang menawarkan bantuan misalkan. Itu bisa dimengerti oleh sebagian orang. Peranan image bisa digunakan sebagai clip art. Bisa menyimpan bentuk gambar dalam kartun ataupun dua dimensi. Nah, selanjutnya adalah teks. Teks di sini bisa berupa teks atau hypertext. Jadi hypertext ini menjelaskan bagaimana cara kerja sebuah aplikasi, membantu user dalam menjelajahi sebuah aplikasi, bisa menyampaikan informasi yang dirancang aplikasi. Kemudian, di sini data yang terdiri dari karakter-karakter yang menyatakan kata atau lambang untuk berkomunikasi oleh manusia dalam bentuk tulisan. Nah, ini semuanya multimedia. Kemudian teknologi teks sendiri juga mengalami perkembangan. Apa itu yang disebut dengan teknologi teks? Ya, teks teknologi. Jadi sebenarnya jurnal elektrik bagi akademisi dan profesional di seluruh dunia menyediakan artikel dengan menggunakan komputer ya untuk berbagai keperluan. Nah, contohnya memperoleh, menganalisis, membuat, mengedit atau menerjemahkan teks. Mendesain dan mengedit font. Nah, ini contoh dari font. Ini adalah bentuk anatomi font. Kemudian suara. Apa itu suara? Yaitu getaran yang cepat yang bisa ditransmisikan melalui tekanan udara. Nah, ini jenis-jenis suara dalam multimedia dan dia ditampilkan dalam bentuk gelombang. Format file audio atau suara itu macam-macam, ada yang bentuknya uncompressed format audio, ada yang bentuknya format dengan kompresi lossless, ada yang format lossy compression. Nah, kalau lossy compression ini contohnya MP3 dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita ke animasi. Definisinya adalah urutan frame yang ketika diputar dalam rangka dengan kecepatan yang cukup dapat menyajikan gambar bergerak, lancar seperti sebuah film atau video. Nah, sederhananya adalah animasi itu adalah gambar yang bergerak melalui sebuah frame untuk menentukan waktu, timingnya, sehingga gambar itu seolah-olah bergerak. Nah, animasi tersendiri punya dua jenis, yaitu animasi 2D dan 3D. Nah, ini contohnya animasi 2D ini macam-macamnya adalah ada sel animasi dan juga part animasi. Nah, part animasi ini seperti ini contohnya. Part animasi ini artinya animasi yang dijalankan dengan menggunakan garis lurus atau line. Nah, line ini nanti bisa dikomunikasikan, bisa dikonfigurasikan dengan pola-pola tertentu. Animasi 3D bentuknya seperti ini. Ada sel animasi, animation, dan rendering. Objek animasi ini dapat dirotasi dan bisa berpindah seperti objek real atau dunia nyata. Nah, ini contohnya bentuk animasi 3D.
Misalkan bentuknya seperti ini, mobil, nah kita bisa gambar bentuknya seperti ini menggunakan perangkat lunak bantu. Dan ini juga salah satu contoh animasi 3D, formatnya adalah rendering. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.